Oke, hai teman-temanku sekalian, dimanapun kalian berada, apa kabarnya kalian? Cicilan aman? Saya enggak, hehe, bercanda. Kembali lagi bersama saya di channel Mochi Story, channel yang membahas seputaran film. Dan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berasal dari Korea Selatan, bergenre thriller romantik ya, dengan judul Innocent Thing, yang disutradarai oleh Kim Tae-kyun yang juga berperan menjadi sang produser di film ini. Dan dengan naskah yang ditulis oleh Lee Song-min. Untuk pemeran utamanya sendiri adalah aktor ternama yang filmnya sudah di mana-mana, yang tak lain adalah Jang Hyuk, yang akan berperan sebagai Kim Joon Ki. Sedangkan untuk pemeran utama wanitanya adalah Jo Bu-ah yang akan berperan sebagai Ha Yong Eun. Dimulai dengan adegan di mana para siswi lagi pelajaran olahraga. Joon Ki sebagai guru olahraga tengah memberikan arahan pada saat jam pelajaran tersebut. Namun ada yang aneh dengan seseorang siswi bernama Yong Eun. Di saat lagi semuanya serius, ia tiba-tiba naik ke sebuah tangga menuju tempat yang paling tinggi. Saat itu semua teman-temannya sangat kaget melihat Eun sudah di atas. Mereka pun berteriak untuk menyuruh Eun turun. Namun tiba-tiba dia malah melompat ke arah kolam renang yang pada akhirnya Joon Ki pun kaget dan langsung berlari ke arah kolam untuk menolong Eun. Kemudian adegan berpindah ke tempat lain di mana Pak John sedang sembunyi-sembunyi untuk merokok. Namun baru beberapa sebat istrinya memanggilnya dan Pak John pun langsung mematikan rokoknya. Pak John dan istrinya yang cantik bernama Soo Hyun hidup sederhana namun tengah bahagia karena menunggu kelahiran anaknya. Mereka berencana pindah namun sang istri mengeluh jasa pindahan sangat mahal sekali. Di hari berikutnya, Pak John kembali mengajar pelajaran olahraga. Kali ini ia mengajari cara melempar dan menangkap bola. Dan saat giliran Dedek Eun, Pak John pun kembali lempar-lempar bola. Pertama lemparannya sukses, namun kelemparan kedua, bola itu mengenai perut Eun yang akhirnya membuatnya terjatuh. Kemudian Pak John pun membawanya ke UKS untuk mengobati lukanya Dedek Eun. Saat mengobati, mereka pun sambil mengobrol, dan tiba-tiba Dedek Eun nekat memeluk Pak John. Hal ini pun membuat Pak John sangat risih hingga menasihatinya. Dan di sini terlihat sekali bahwa Dedek Eun ini sangat nakal sekali ya. Di hari lain, Pak John beserta istrinya sedang makan siang bersama mertua dan saudara-saudara dari istrinya yang cukup sukses. Dan di sini Pak John cukup kelihatan minder sekali dengan pekerjaan dan penghasilannya. Kemudian setelah makan-makan selesai, Pak John pulang dan membeli rokok di Alfa. Dan tak sengaja bertemu dengan Dedek Eun lagi. Dedek pun meminta Pak John untuk membayari minumannya. Setelah itu mereka pun ngobrol sebentar di depan toko. Di sini Eun ingin belajar rugby, karena Pak John dulunya adalah atlet rugby. Dan beberapa hari selanjutnya, Pak John pun mengajak Eun dalam pertandingan rugby tersebut. Dan di sana ia satu-satunya penonton wanita yang memberikan semangat berlebihan. Terlihat jelas betapa bahagianya ia saat menemani Pak John. Dan singkat cerita, di saat mau pulang sekolah, hujan begitu deras yang membuat Pak John mengurungkan niatnya untuk pulang. Sambil menunggu di lobi sekolah, tiba-tiba Dedek Eun datang berlari sambil kebasahan. Ternyata ia tak membawa payung, dan Pak John pun mengajaknya untuk nunggu hujan reda. Di sini Eun nampak sangat kedinginan, dan Pak John terlihat tidak tega melihatnya. Saat menatap Eun dengan baju basah dan hanya memakai rok pendek, Pak John nampaknya sangat tergoda, namun ia menepisnya dan segera mengajak Eun ke atas. Pak John pun mengambil jaket dan memberikannya kepada Eun. Karena bajunya basah semua, ia meminta untuk segera mengganti dengan jaketnya tersebut. Kemudian menyuruhnya ganti di ruang kelas. Dan di saat akan mengganti baju, Eun gak mau menutup pintunya dengan alasan takut. Kemudian Pak John pun makin deg-degser dengan pura-pura tidak melihatnya. Setelah menunggu beberapa saat, Eun malah gak keluar-keluar. Ternyata ia tak bisa menaikkan resletingnya. Dan di saat Pak John akan membantunya, mau gak mau harus melihat dada Eun. Seakan sengaja memancing Pak John pun pura-pura tidak melihatnya. Namun godaan setan yang terkutuk cukup kuat yang akhirnya membuat Pak John khilaf dan lupa diri. Ia pun nekat memeluk dan mencium Eun di ruang kelas tersebut. Namun tiba-tiba ada penjaga sekolah yang lewat dan Pak John pun kaget dan langsung bersembunyi di belakang meja. Saat bersembunyi, Pak John gak sengaja menindih Eun yang akhirnya membuatnya pingsan. Setelah melihat keluar dikiranya sudah aman, tiba-tiba penjaga datang bersama istri Pak John. Sontak Pak John pun sangat kaget sekali dan terpaksa meninggalkan Eun sendirian pingsan di kelas. Pak John panik namun ia tak berdaya, ia terpaksa pulang bareng dengan istrinya. Kemudian di saat tengah malam, ia kembali ke sekolah untuk melihat keadaan Eun. Namun Eun sudah tidak ada di sana. Pak John hanya menemukan HP-nya saja.
Keesokan harinya Pak John pun mencarinya di sekolah, namun Dedek Yun tidak ditemukan. Hingga bertanya kepada teman sekelasnya pun tak mengetahuinya. Dan di saat kembali ke meja kantornya, ada bingkisan yang isinya adalah jaket yang dipakai Yun semalam. Kemudian Pak John pun langsung mencarinya lagi hingga akhirnya menemukannya. Saat bertemu Pak John, ia pun bertanya karena khawatir apakah dia baik-baik saja. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Pak John bertanya apakah kejadian semalam diceritakan pada seseorang, dan Yun pun menjawab, hal kayak gitu tidak ada orang yang perlu tahu. Mereka pun berjanji untuk tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Sesudah itu, hari-hari mereka nampak bahagia layaknya sepasang kasih yang lagi kasmaran. Mereka jalan bareng, main ke taman hiburan bareng, dan pokoknya selalu bareng-bareng. Hingga suatu saat Yun menulis kisah asmaranya dengan Pak John ke internet. Sontak membuat heboh satu sekolahan hingga Yun dan Pak John pun dicecar kepala sekolah. Namun untunglah Yun beralasan itu hanyalah imajinasinya saja. Dan saat itu juga Pak John sangat marah kepada Yun. Kenapa ia berbuat seperti itu? Merasa marah dan ketakutan, akhirnya Pak John pun menjauhinya. Merasa dijauhi, Yun pun nampak sedih banget dengan pandangan kosong, makan tak enak dan tidur pun tak nyenyak. Setelah berhari-hari bersedih, Yun memutuskan untuk tetap mengejar Pak John dengan cara apapun. Bahkan ia nekat datang ke rumah Pak John dengan memberikan hadiah kepada istrinya. Di sini Yun beralasan meminta istri Pak John untuk menjadi guru lesnya, jadi dia berharap tetap bisa dekat dengan Pak John. Yun pun selalu muncul terus-menerus hingga membuat Pak John sangat terganggu sekali. Dan adegan berpindah saat jam pelajaran renang. Pak John lagi mengajarkan cara menolong orang yang lagi tenggelam. Pak John pun menunjuk salah satu murid untuk mempraktekannya. Namun salah satu murid yang ditunjuk ternyata menyukai Pak John juga. Dan tiba-tiba di saat praktek, siswi itu malah mencium Pak John. Yun yang melihatnya pun nampak sangat kesal. Di sini jiwa psikopat Dedek Yun mulai muncul. Ia terlihat sangat marah. Dan pada saat pelajaran selesai, siswi-siswi yang sedang mandi membersihkan diri, Yun pun tiba-tiba melukai siswi tersebut hingga masuk rumah sakit. Seakan mengisyaratkan bahwa Pak John itu adalah miliknya dan tidak boleh ada orang lain yang menyukainya. Yun pun selalu muncul di rumah Pak John. Di sini Yun lagi mengajari Yun karena saat ini ia menjadi guru lesnya. Namun Yun tidak fokus. Ia malah memperhatikan cincin kawin milik Yun dan meminjamnya. Sesaat kemudian, Pak John pun pulang. Mengetahui hal itu, Yun pun langsung berlari menyambutnya tanpa memperdulikan istrinya Pak John. Yun yang melihatnya pun nampak curiga dan merasa aneh. Dan disinilah awal mula Yun mencurigai John dan Yun bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua. Hari-hari Pak John pun nampak melelahkan. Ia selalu dibayang-bayangi kehadiran Yun. Merasa capek, Pak John pun meminta Yun untuk menghentikan semua ini. Ia merasa bersalah dan tidak bisa membohongi istrinya lagi. Di hari berikutnya, Yun kembali datang ke rumah untuk belajar. Namun Yun mengatakan tak mau mengajarinya lagi. Ia beralasan sudah lelah karena lahiran sudah dekat. Dan tiba-tiba Yun pun muntah-muntah. Lalu Yun pun makin curiga melihat hal ini. Ia berasumsi kalau Yun tengah hamil. Kemudian pada malam harinya, Pak John yang sendirian berada di balkon sedang merokok Marlboro yang bahkan harganya kali ini mencapai 30.000. Namun Pak John tetap beli. Ia nampak kelihatan sangat frustasi sekali hingga ia memutuskan untuk mendatangi Dedek Yun ke rumahnya. Melihat Pak John pergi, Yun istrinya pun mengikutinya dan benar apa yang ditakutkan terjadi. Pak John benar-benar masuk ke apartemen Yun. Yun yang melihatnya pun hanya bisa bersedih dan memandanginya dari luar. Di sini terlihat Pak John yang baru saja sampai langsung memeluk Yun dan mantap-mantap indahoy asoy. Yun pun kemudian membalasnya dengan jurus jalan goyang dan lanjut. Sesudah itu Pak John pun berlutut dan meminta maaf kepada Yun. Ia berkata kalau dia punya istri yang sangat dicintainya dan kemudian Pak John pun langsung pergi meninggalkan apartemen tersebut. Akan tetapi semua ini nggak berakhir begitu saja. Yun terus-menerus terobsesi kepada Pak John. Ia kembali lagi datang ke rumah Pak John dan mengobrol dengan Yun lagi. Tak lama kemudian Yun pun tiba-tiba mengantuk dan tertidur. Ternyata Yun memberikan obat bius di minumannya. Setelah melihat Yun sudah tertidur, Yun langsung membawanya pergi. Saat berjalan di parkiran, dia ketemu dengan temannya yang tak lain juga rekan kerja Pak John. Mereka pun membawanya ke suatu tempat yang tersembunyi, yang tak lain adalah tempat aborsi. Di sini Yun berasumsi bahwa Yun hamil anaknya John, jadi dia nekat mau menggugurkan anaknya tersebut. Dan saat proses pengguguran, dokter tersebut malah marah-marah. Kenapa mereka membawa gadis perawan untuk diaborsi? Di sini saya agak bingung awalnya. Ternyata Yun tidak hamil, bahkan masih perawan belum pernah terkena serangan rudal. Dan bisa disimpulkan Yun mengalami sebuah gangguan yang mengakibatkan imajinasi di luar nalar. Bahkan saat mantap-mantap dengan Pak John itu hanyalah imajinasinya saja. Setelah Yun bangun, ia pun berteriak histeris. Ia beranggapan bahwa bayinya telah menghilang. Dan akhirnya ia menyadari bahwa sebelumnya ia telah dibius dan dibawa ke suatu tempat. Yun pun langsung mengamuk dan menyerang Yun, kemudian tiba-tiba Pak John pun datang untuk melerainya.
Sesaat kemudian Yon pun jatuh karena air ketubannya pecah. Kemudian Pak John langsung membawanya ke rumah sakit dan alhamdulillah anaknya lahir dengan selamat. Dan saat itu juga Yun juga ikut ke rumah sakit. Mengetahui hal itu, sahabat Yon yang tak lain juga gurunya Yun mengantarnya pulang. Kemudian saat mengobrol, Yun malah memainkan cutter yang membuat gurunya tersebut ketakutan. Dan sesudah sampai, Yun pun turun dari mobil. Namun saat akan berpamitan, Yun malah menggorok ibu gurunya tersebut menggunakan cutter hingga tewas. Di hari berikutnya, Yun yang semakin gila ia melakukan tindakan yang nekat dengan menculik bayinya Yon dan membawanya ke suatu ruangan. Mengetahui hal itu, Yon pun berlari mencarinya hingga ia ditelepon Yun untuk datang ke sebuah gedung. Sesampainya di sana, bayinya sudah dimasukkan ke sebuah tampungan yang berisi air. Yon yang mengetahui hal itu pun berteriak histeris dan langsung mencoba untuk menyelamatkan bayinya tersebut. Saat akan mengambilnya, ternyata itu adalah sebuah boneka. Dan mengetahui Yon sudah berada di tampungan, Yun pun langsung menatap tampungan tersebut. Yun berusaha menghabisi Yon di dalam tampungan. Sesaat kemudian, Pak John datang dan menemukan anaknya di sebuah ruangan. Karena melihat anaknya baik-baik saja, ia pun langsung mencari Yon dan menyelamatkannya. Beruntung Yon masih bisa tertolong. Di sisi lain, Yun yang nampak frustasi pergi ke atap gedung. Dengan wajah yang sedih, ia menyadari bahwa Pak John benar-benar tidak mencintainya dan hanya menganggap mainan saja. Kemudian Yun yang tak punya harapan lagi akhirnya nekat melompat dari gedung tersebut. Meskipun Pak John berusaha menolongnya, Yun tetap jatuh dan tewas. Di akhir cerita, Pak John dan istrinya pun mulai hidup bahagia bersama anak mereka. Namun di sini masih kelihatan jelas wajah Pak John yang masih kelihatan sangat sedih. Ia merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi selama ini hingga membuat Yun meninggal. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, pesan moral di film ini cukup banyak ya. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan sekian dulu teman-teman, semoga menghibur. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sudah hampir dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.